Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengerjakan soal ASPD. Nah, kali ini adalah kisi-kisi soal ASPD atau soal USDA SD tahun 2021. Nah, pokok materi yang akan dibahas yaitu KPK dan FPB. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Oke. Di sini Bunda Naya telah menyajikan sebuah soal KPK dan FPB untuk kisi-kisi soal ASPD atau soal USDA SD tahun 2021. Nah, ini ada sekitar 9 soal ya. Ada sekitar 8 soal yang nanti akan dibahas ya. Oke, langsung mulai saja di nomor 1. Oke, Bunda Naya bacakan soalnya. Nomor 1. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 12, 36, dan 54 dalam bentuk faktorisasi prima adalah kalau Bunda Naya biasanya mengerjakan soal KPK sama FPB itu menggunakan metode tabel. Bagaimana caranya? Nah, kenapa lebih memilih menggunakan metode tabel? Karena lebih singkat, kita bisa menghitung ketiga angka ini secara langsung dibandingkan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kalau menggunakan pohon faktor berarti satu-satu nih yang kita hitung. Tapi kalau menggunakan metode tabel ini lebih menyingkat waktu. Oke? Perhatikan ya, ada 12, ada 36, dan ada 54. Nah, hal yang pertama yaitu kalian harus membaginya dengan bilangan prima terkecil. Kalian lihat semuanya adalah genap ya. Nah, kalau genap kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 36 dibagi 2 yaitu 18 ya. Kemudian 54 dibagi 2 yaitu 27. Oke. Ya. Ada yang masih genap? Oh, ada. Kita bagi 2 lagi. Kita garis, kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3 ya. 18 dibagi 2 yaitu 9. Nah, 27 nya tetap ya, karena dia tidak bisa dibagi 3. Oke. Nah, sekarang sudah ganjil semua ya. Oke, berarti kita bagi dengan 3. Bilangan prima selanjutnya 3 bagi 3 1 ya. 9 bagi 3 3, 20 bagi 3 yaitu 9. Oke, bagi 3 lagi ya. Sampai semuanya itu dapatnya tuh penyebut paling akhir sendiri itu 1. Bagi 3 lagi 1 1 1. Oke. Nah, angka yang ada di samping sini ya, angka yang ada di samping sini ini merupakan hasil KPK-nya ya. Nah, berarti hasil KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2-nya ada 2 kali ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, 3-nya pangkat 3. Maka hasil KPK dalam bentuk faktorisasi prima untuk soal nomor 1 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ada ya, jawabannya itu yang B. Bisa difahami kan? Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Nah, kalau tadi soal nomor 1 itu KPK, sekarang kita akan mengerjakan FPB. Nah, Bunda Naya akan memberikan perbedaan apa sih KPK dan FPB itu untuk hasilnya. Nah, masih tetap yang sama, Bunda Naya akan menggunakan tabel. Nah, Bunda Naya bacakan dulu ya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 30, 60, dan 100 dalam bentuk faktorisasi prima adalah kita masih menggunakan metode tabel ya. Ada 30, 60, dan 100. Semuanya genap? Genap. Ya, kita bagi 2. Nah, karena ini bisa dibagi nggak? 15. Ini dibagi 2, 30, ini 50. Nah, karena ketiga angka ini bisa dibagi, maka kita lingkari. Ya. Kalau dia bisa dibagi ketiga angka ini, kita lingkari. Oke. Selanjutnya. Masih ada yang genap? Oh, masih, yaitu 2. Berapa ini? Ini tetap 15 ya. Yang ini 15, yang ini 25.
Oke, karena yang 30 itu tidak bisa dibagi dengan 2, maka ini tidak perlu dilingkari. Oke, sekarang dibagi 3 bisa nggak? Oh, bisa. Nah, kan bilangan bilangan prima setelah 2 yaitu 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Ini 5. Ini tetap ya 25. Nah, karena dia tidak bisa dibagi ketiga angka ini, maka tidak boleh dilingkari. Oke. Masih bisa dibagi 3 tidak? Oh, tidak bisa, gitu kan? Nah, sekarang berarti ke bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Oke, kita coba 5 bagi 5 1. 1 ini 5. Oh, ternyata bisa dibagi ketiganya. Ya, maka kita lingkari. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ini ya dibagi 5, 1, 1, 1. Nah, dari sini yang dilingkari itu adalah hasil FPB-nya. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 5 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, jadi trik untuk mengerjakan ini harus diurutkan dari bilangan prima terkecil yang bisa dibagi di salah satu bilangan tersebut. Oke. Paham ya untuk nomor 2? Nah, sekarang kita masuk di soal cerita. Nah, ini biasanya sering banget nih keluar. Nah, Bunda Naya bacakan soalnya dulu, nanti kalian bisa tebak ini soal KPK atau FPB. Bagaimana cara membedakannya? Oke. Pak Dani dan Pak Jamil melakukan perawatan motor gede atau yang disebut dengan moge secara rutin di bengkel yang sama. Pak Dani melakukan perawatan moge setiap 90 hari sekali dan Pak Jamil setiap 60 hari sekali. Hari ini keduanya bertemu di bengkel untuk melakukan perawatan moge. Nah, kira-kira mereka akan melakukan perawatan moge lagi di hari yang sama itu pada berapa hari lagi? Nah, ini ada kata-kata bersama-sama lagi. Nah, ciri dari KPK ya. Ciri dari KPK ketika ada soalnya itu soal cerita itu adalah ada kata bersama lagi. Ya, itu cirinya. Nah, setelah itu kita buat tabelnya ya. Nah, di sini Pak Dani 90 hari, Pak Jamil itu 60 hari. Oke. Nah, karena kita mau mencari KPK, berarti semua angka yang hasil bagi dua bilangan ini ya, itu walaupun salah satunya dibagi, dia termasuk KPK. Oke. Nah, langsung saja kita kerjakan dari bilangan prima terkecil ya. Karena dua-duanya bilangan genap, kita bagi 2 ya. Di sini 45, di sini 30. Oke. Masih ada bilangan genapnya? Oh, masih. Ya. Nah, berarti bagi 2 lagi, ini tetap 45 ya, karena ganjil nggak bisa. Ini jadi 15. Oke. Kita bagi 3. 45 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya 45? Oh, 15. 3 kali berapa yang hasilnya 15? Oh, 5. Oke. Masih ada yang bisa dibagi 3? Oh, masih. Ini 5, ini 5. Kemudian ini kita bagi 5 ya, 1, 1. Oke. Semua nilai yang ada di samping ini ya, ini adalah nilai KPK-nya. Kita tulis di sini. KPK sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kita lihat 2-nya pangkatnya ada berapa? 1, 2. Oke, berarti 2 pangkat 2. 3-nya 2 juga, 5-nya 1. Kita hitung 4 dikali 9 dikali 5. Nah, 36, 4 kali 9 36, 36 kali 5 hasilnya adalah 180. Maka Pak Dani dan Pak Jamil ya, dia akan melakukan perawatan moge kembali itu setelah 180 hari kemudian. Oke, paham ya? Di nomor 3. Nah, masuk di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini, nah kalau tadi kita cuma menentukan hari, kalau sekarang ada tanggalnya ya. Nah, kira-kira ini FPB atau KPK? Bunda Naya bacakan dulu ya. Nomor 4. Lori dan Leon mempunyai hobi bermain layang-layang. Lori bermain layang-layang setiap 10 hari sekali. Oke, kemudian Leon itu setiap 25 hari sekali. Jika Lori dan Leon bermain layang-layang bersama pada tanggal 1 Maret, kapan selanjutnya mereka akan bermain bersama lagi? Oke, ingat ya ada kata bersama lagi.
Ketika ada kata bersama lagi pasti dia apa? KPK. Cirinya adalah ada kata-kata bersama lagi. Nah, sekarang kita buat lagi yang seperti tadi. Kita tulis di sininya adalah 10, sini 25. Kita bagi 2 dulu ya. 5 tetap 25. Kemudian dibagi 3 nggak bisa ya. Oke, setelah itu bilangan prima selanjutnya setelah 3 yaitu 5. Kita bagi 5, 1, ini 5. Oke, bagi 5 lagi, 1, 1. Oke, nilai di samping ini adalah nilai KPK-nya. Oke, KPK-nya adalah 2 dikali 5 pangkat 2 atau sama dengan 2 dikali 25 ya. Itu sama dengan 50. Oke, nah mereka bermain layang-layang itu pada tanggal 1 Maret. Kita tulis dulu nih di sini 1 Maret. Ya, artinya, nah berarti kan artinya Maret itu kan jumlahnya ada 31 hari. Ya enggak? Nah, berarti anggaplah sama aja karena 1 Maretnya sudah dihitung berarti 50 ditambah 1 ya. Sama dengan 51. Oke. Maret ya. Itu harinya ada 31 hari. Ya, maka kita kurangkan 31 hari. Berapa sih? 20. Nah, bulan setelah Maret itu bulan apa? Bulan April, ya. Nah, Aprilnya pas di 20. Maka mereka akan bermain layang-layang kembali itu pada tanggal 20 April. Ya, sampai sini bisa difahami ya. Pada tanggal 20 April. Jadi angka KPK-nya itu ditambah dengan tanggal yang ada di situ, yang tanggal 1. Misal kalau tanggalnya ada tanggal 3 berarti tambah 3. Nanti dikurangi dengan jumlah bulannya, jumlah harinya di bulan itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nomor 4 jawabannya adalah yang B, 20 April. Oke. Lanjut di soal yang nomor 5. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan nomor 5 ya. Di sini di akhir ada kata bersama lagi. Pasti kalian udah tahu itu KPK. Tapi Bunda Naya coba bacakan soalnya ya. Pada sebuah kolam terdapat 3 pancuran air. Pancuran air A memancurkan air setiap 30 detik. Pancuran air B itu setiap 45 detik. Sedangkan pancuran yang C 75 detik. Nah, pada pukul 9, ketiga pancuran itu memancurkan air bersama untuk pertama kali. Nah, pukul berapa pancuran air tersebut akan memancurkan air bersama lagi untuk kelima kalinya? Oke, jadi kelima kalinya. Nah, kalau seperti ini kita sudah tahu nih ada kata bersama lagi, berarti dia mencari KPK ya, ada bersama lagi. Nah, ini nih sering banget nih, ini sering sekali keluar di soal-soal US. Nah, kita tulis dulu di sini. Kita buat ininya, tabelnya. Ada angka berapa saja? 30, kemudian 45 dan 75. Oke, kita dari bilangan prima terkecil dibagi 2 karena ada 30 genap ya. Oke. 15, 45 ini tetap, ini 75. Kita bagi semuanya ganjil, kita bagi 3. 3 ini 5. 3 kali berapa yang hasilnya 45? 15. 3 kali berapa yang hasilnya 75 yaitu 25. Oke. Masih ada yang bisa dibagi 3? Oh, masih yang 15. Berarti 3. 5. Ini 5 lagi. Dan ini tetap 25. Oke. Nah, kemudian ya bisa ya yang dibagi 3 ya. Kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya dibagi 5. 1, 1, 5. Oke. Berarti ini 5, ini 1, 1, 1. Oke, nilai yang ada di sini adalah nilai KPK-nya. Oke, kita bisa tulis sekarang KPK-nya sama dengan 2 ya, dikali 3-nya ada 2 ya. 5-nya juga ada 2. Nah, kita tulis berarti 2, 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 yaitu 25. Ya. Oke, berarti ini
18 dikali 25 yaitu 450 detik. Nah, ini yang ditanyakan adalah bersama lagi untuk kelima kali. Ya enggak? Nah, di soalnya, nah itu satuannya tidak ada yang detik. Semuanya menggunakan menit, ya. 15 menit, 25, 30 sama 35. Berarti karena dia kelima kali, tapi yang pertama kalinya itu sudah dihitung pada pukul 9, maka kita hanya kalikan 4. Berarti memancurkan kelima kali yaitu sama dengan 450 dikali dengan 4. Kenapa dikali 4? Yang pertamanya nggak usah dihitung, berarti 5 kurangi 1, 4. Ya, yaitu 45 kali 4 yaitu 1800 detik. Oke. Nah, di sini kan jawabannya tidak ada yang detik ya. Berarti kita ubah ke menit. Jadi 1800 detik. Nah, kita ubah ke menit, berarti dibagi 60 ya. Coret berarti 180 bagi 6 yaitu 30 menit. Oke. Nah, kan pertama kalinya pada pukul 9 ya, ditambah 0030 ditambah 30 menit. Nah, ya, berarti sama dengan 0930. Bisa dipahami ya? Oke, jadi jawabannya itu yang C, 930. Jadi mereka ketiga pancuran itu akan memancurkan bersama lagi untuk kelima kalinya pada pukul 0930. Oke. Nah, ini 3 soal tadi itu adalah dari nomor 3 sampai nomor 5 itu adalah soal KPK. Kalian nanti bisa cermati soal tersebut. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, Pak Nova beternak burung lovebird. Ia mempunyai 28 ekor lovebird biru, 56 lovebird violet, dan 84 lovebird lutino. Nah, Pak Nova akan membuat kandang sebanyak-banyaknya. Ini kurang N ya, kandang sebanyak-banyaknya. Setiap kandang berisi semua jenis lovebird dengan jumlah yang sama. Berapa banyak burung lovebird lutino pada setiap kandang adalah oke. Nah, karena ada kata jumlah yang sama banyak, nah ini adalah kita mau mencari FPB. FPB itu adalah sama banyak. Kata kuncinya ada di situ. Ya, sama banyak. Kata kunci FPB adalah sama banyak. Nah, mengerjakannya sama seperti tadi. Mencari KPK. Kita tulis dulu nih 28, 56 sama 84. Bedanya apa? Bedanya ketika bisa dibagi ketiga angka kita lingkari. Kalau hanya bisa dibaginya angka bilangan primanya itu hanya 1 angka atau 2 angka, maka tidak bisa. Tidak boleh dilingkari. Oke? Perjanjiannya seperti itu. Nah, semuanya bilangan genap kita bagi 2. Ya, ini 14, 28. Yang ini adalah 42. Oke, karena dia bisa dibagi ketiganya, maka kita lingkari. Ya. Oke, lanjut. Masih semuanya bilangan genap? Oh, masih. Berarti ini 7, 14, yang ini 21. Oke, bisa ya? Berarti kita lingkari. Oke. Selanjutnya, kita bagi bilangan prima. Nah, masih ada yang genap? Masih. Oh, hanya 14. Ini tetap 7, ini 21. Berarti tidak boleh dilingkari ya, karena 28 sama 84 yang tadi tuh tidak bisa dibagi dengan 2. Ya, oke. Sekarang dibagi 3. Bisa nggak? Oh, bisa di bagian sini. Ya, ini tetap 7, ini 7, ini 7. Oke, lanjut. Nah, semuanya 7 ya, bisa 1, 1, 1. Oke, berarti ini kita lingkari. Nah, yang dilingkari itu adalah nilai FPB-nya. Kita tulis di sini, FPB sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7.
2 pangkat 2 itu berapa? 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Ya. Nah, sudah nih 28. Nah, yang ditanya itu apa? Burung lutino. Oke, banyak burung lutino. Banyak burung lutino. Nah, banyak burung lutinonya tuh ada berapa? Oke, burung lutino totalnya ada berapa? 84. Kita bagi dengan nilai FPB-nya. FPB-nya berapa? 28. Kita taruh di sini. 84 dibagi 28 ya sama dengan 3 ekor. Maka banyak burung lutino ya pada setiap kandang itu ada 3 ekor. Oke, bisa dipahami ya untuk soal yang ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut di soal yang nomor 7. Nah, Bunda Nai bacakan. Ibu Mega memiliki 45 kotak jus apel dan 54 kotak jus jeruk. Kedua jenis tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong. Jumlah jus apel di setiap kantong sama banyak. Begitu juga dengan jus jeruk. Jika Ibu Mega ingin mengemas jus tersebut dalam sebanyak mungkin kantong, kira-kira isi kantongnya itu ada berapa masing-masingnya? Oke. Nah, di sini ada kata-kata apa? Sama banyak. Berarti kita udah tahu ya ini mencari apa? FPB. Karena ada sama banyaknya. Nah, masih sama kita menggunakan yang tabel tadi. 45 sama 54. Nah, kalau FPB ingat, masih ingat kan? Kalau bisa dibagi, karena ini ada 2 ya, 45 dan 54, maka harus dibagi bilangan primanya itu bisa membagi 2 angka tersebut. Itu baru kita lingkari. Ya, oke. Satunya genap, satunya ganjil. Jadi kita bagi 2 dulu ya. Ini tetap 45, yang ini jadi 27. Berarti nggak bisa dilingkari ya, yang 5 ini, yang 2 ini. Oke, kita bagi 3. Dua-duanya udah ganjil ya, kita bagi 3. Oh, ternyata bisa. Ini hasilnya 15, yang ini hasilnya 9. Berarti kita lingkari. Oke, kita bagi 3 lagi. Ya, masih bisa ya. Ini 5, ini 3. Berarti kita lingkari. Ya, kemudian masih bisa dibagi 3. Oh, bisa. Ini 5 tetap karena tidak bisa dibagi, ini jadi 1. Kemudian ini 5, ini 1, ini 1. Ya. Oke. Berarti FPB-nya ya adalah 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 9. Jadi kantong yang mungkin bisa membungkus atau mengemas jus tersebut itu maksimalnya adalah 9 kantong. Nah, kira-kira komposisinya berapa? Oke, kita untuk jus apel dulu. Jus apel sama dengan 45 dibagi dengan nilai FPB-nya 9 sama dengan 5. Jadi jus apel ada 5. Kemudian jus jeruk. Jus jeruk yaitu 54 dibagi 9 sama dengan 6. Jadi masing-masing itu jus apel ada 5 kantong. Ada 5 isinya dan jus jeruk ada 6. Maka jawabannya yang C ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, masuk di soal yang terakhir. SD Numbasya mengadakan kegiatan perkemahan. Kegiatan perkemahan tersebut diikuti oleh 144 siswa perempuan dan 128 siswa laki-laki. Dari siswa peserta kegiatan perkemahan tersebut akan dibuat kelompok sebanyak-banyaknya. Oke, setiap kelompok terdiri atas perempuan yang sama banyak. Ada kata sama banyaknya nih. Demikian pula dengan siswa laki-laki. Maka banyak siswa perempuan di setiap kelompok adalah berapa? Oke, berarti ada kata-kata sama banyak. Berarti kita mencari apa? Betul, mencari FPB. Kita tulis dulu nih di sini. 144, 128. Kita tulis, ini kita bagi 2 dulu ya. Bisa ya karena dua-duanya bilangan genap. Oke, berarti ini berapa?
72, yang ini 64. Oh, masih genap lagi, kita bagi 2. Kita lingkari nih ya. Nah, ini masih bisa bagi 2, yaitu ini 36, yang ini 32. Bisa, oh masih genap lagi, dibagi 2 lagi. Ya, ini 18, yang ini 16. Oh, dua-duanya masih genap. Kita bisa bagi lagi. 9, 8. Oke. Nah, kemudian masih bisa dibagi lagi. Oh, masih bisa, ini 9, ini 4. Oke, tidak dilingkari ya, karena 9-nya tidak bisa dibagi 2. Oke, oh 4 masih bilang genap lagi, ini tetap 9, ini 2. Kemudian 3, ini 2 dulu. 1, 3, 1, dan yang terakhir 1, 1. Oke. Jadi yang dilingkari itu adalah nilai FPB-nya. Oke, berarti FPB sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 16. Jadi nanti akan ada 16 kelompok. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa perempuan. Nah, siswa perempuannya, total siswa perempuan dalam setiap kelompok. Dalam setiap kelompok, kita tulis nih di sini. Ya, berarti 144 siswa dibagi dengan 16 kelompok. Oke, 144 dibagi 16, maka hasilnya adalah 9 anak ya. Jadi banyak siswa perempuan di setiap kelompok itu ada 9 anak. Oke. Nah, demikianlah 8 soal yang bisa Bunda Naya berikan. Ini adalah contoh-contoh dari soal KPK atau FPB yang sering keluar di soal-soal ujian sekolah. Ya, untuk tahun ini mungkin namanya ASPD. Nah, mungkin kalian bisa berlatih lagi ya nanti di rumah. Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Sebelum kita akhiri videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalian bisa tonton video lainnya. Nah, video kanan atas itu video favorit dan kanan bawah itu video paling terbaru. Kalian bisa tonton dan ajak teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.